Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebaikan tetap tercurahkan pada anak-anakku sekalian. Oke anak-anak, sekarang kita membahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Anak-anakku sekalian, yang pertama, memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Al-Quran mengajak manusia untuk selalu berprasangka baik, menjaga kerukunan, dan mempererat ukhuwah atau persaudaraan, baik sesama umat Islam maupun umat lainnya. Yang pertama, makna pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Pengendalian diri juga disebut mujahadah an-nafs, berasal dari kata mujahadah yang secara bahasa berarti bersungguh-sungguh, dan an-nafs adalah artinya jiwa atau nafsu atau diri. Dengan demikian, pengendalian diri diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam mengendalikan nafsu diri dari perilaku yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pribadi yang taat. Nafsu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dapat menjadi ujian bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan keimanan yang kuat sebagai pondasi dasar, sebab nafsu yang tidak terkendali akan mengarahkan manusia pada perbuatan menyimpang yang akan mengakibatkan kerugian baik dunia maupun akhirat. Pengendalian diri terhadap hawa nafsu merupakan kekuatan yang harus ada di dalam diri setiap mukmin. Orang-orang yang mengabaikan kewajibannya termasuk orang yang tidak mau mengendalikan nafsunya. Orang-orang yang demikian merupakan orang-orang yang lemah imannya. Lemahnya iman diakibatkan karena kurangnya pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman umat manusia atau umat muslim dalam menjalankan kehidupannya. Orang yang berusaha mengendalikan diri akan mendapat jaminan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan puasa merupakan sarana pengendalian diri umat Islam. Anak sekalian, yang kedua, makna prasangka baik atau husnudzon. Prasangka baik dalam Islam sering disebut husnudzon. Husnudzon berasal dari kata hus yang artinya baik dan adzon yang artinya prasangka. Prasangka baik artinya memandang segala sesuatu dengan pandangan dan pemikiran yang positif. Sebaliknya, orang yang memiliki pandangan negatif dan pemikiran yang buruk terhadap segala sesuatu disebut prasangka buruk atau su'udzon. Husnudzon dan su'udzon saling berlawanan. Setiap muslim hendaknya selalu memiliki prasangka baik dan menjauhi prasangka buruk. Prasangka baik berpangkal pada kejernihan hati dan pikiran manusia. Keimanan dan kesabaran yang baik merupakan kunci utama prasangka baik. Prasangka baik akan menenangkan jiwa sehingga dapat mendorong seseorang untuk selalu mengerjakan kebajikan dan menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Sebaliknya, prasangka buruk akan mendorong seseorang mengikuti emosi sehingga sulit untuk mengendalikan diri, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbik radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Lalu masukkanlah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr 27-30. Dalam penerapannya, prasangka baik dapat dibagi menjadi 3 macam. Setiap mukmin wajib memiliki prasangka baik kepada Allah, sesama manusia, dan kepada dirinya sendiri. Perlu diketahui, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diwujudkan dengan kesadaran bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia merupakan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan sikap lapang dada, sehingga tidak mudah terputus asa, ya. Sebab yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang baik untuk hambanya dan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Artinya, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Orang yang memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbiasa memahami hikmah setiap kejadian yang dialami, kemudian melakukan introspeksi diri sehingga akan menerima kenikmatan penuh rasa syukur dan bersabar dalam menghadapi ujian yang datang dalam kehidupannya. Prasangka baik akan mendatangkan kebaikan. Ya, B. Prasangka baik kepada sesama. Sebagai makhluk sosial, prasangka baik terhadap sesama juga harus diterapkan. Prasangka baik diterapkan dengan menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati, serta selalu bersikap ramah tanpa saling mencurigai. Akan tetapi, prasangka baik tidak boleh mengesampingkan sikap kehati-hatian. Anda tetap harus berhati-hati terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab serta melakukan konfirmasi terhadap segala bentuk informasi secara bijaksana. Prasangka baik terhadap sesama manusia merupakan kunci pergaulan yang baik. Prasangka baik dapat menjauhkan sikap ingin menang sendiri dan mengukuhkan persaudaraan. Kemudian yang C, prasangka baik kepada diri sendiri. Setiap manusia dianugerahi kemampuan dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Ya. Begitupun Anda harus yakin pada kemampuan yang Anda miliki. Itulah salah satu bentuk prasangka baik yang harus Anda kembangkan dan biasakan. Prasangka baik kepada diri sendiri merupakan perwujudan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka baik kepada diri sendiri akan mendorong kerja keras dan semangat tinggi untuk berkembang. Wala tayasu muruhillah innahu la yayasu muruhillah illal qaumul kafirin. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, ya, kecuali kaum yang kafir. Yang ketiga, makna persaudaraan atau ukhuwah. Saudara bukan hanya saudara sedarah, akan tetapi persaudara yang mencakup seluruh umat manusia sebagai makhluk sosial. Dalam Islam, istilah persaudaraan sering disebut dengan ukhuwah yang berasal dari kata akhun, yang berarti berserikat atau persaudaraan. Persaudaraan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan dalam masyarakat yang melahirkan kepedulian dan saling menjaga satu sama lain. Persaudaraan atau ukhuwah terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan umat manusia karena semua manusia berasal dari ayah dan ibu. Dalam hal ini, ukhuwah terjalin karena ayah dan ibu setiap manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yakni manusia pertama di bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Yang B, ukhuwah watoniyah,
wa nasb. Ukhuwah watoniyah wa nasb yaitu persaudaraan yang disebabkan karena keturunan dan memiliki kebangsaan yang sama. Ya. Sedang C. Ukhuwah ubudiyah. Ukhuwah ubudiyah adalah wujud persaudaraan umat manusia. Sebab ketundukan dan kepatuhan serta kesamaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang D, ukhuwah dalam agama Islam. Ukhuwah dalam agama Islam atau fiddin al-Islam merupakan bentuk persaudaraan di antara sesama umat muslim di belahan bumi manapun, ya. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 5, Allah berfirman yang artinya, panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anak sekalian yang saya cintai, kemudian yang B, ya, dalil tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Setiap saat dan setiap waktu kita sebagai manusia berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi sosial sangatlah penting. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, nurani dan hawa nafsu dalam diri kita. Akal mengajak kita berpikir rasional, nurani mengajak kita untuk melakukan perbuatan baik. Sedangkan hawa nafsu selalu mengajak manusia melakukan perbuatan buruk dan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam berperilaku. Ya. Ada dalil-dalil tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Yakni yang pertama, dalil tentang pengendalian diri. Setiap nafsu yang mendorong seseorang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan keburukan merupakan bentuk nafsu amarah yang harus dikendalikan. Mengendalikan nafsu tersebut tidak mudah, anak-anak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan jalan keluar untuk hambanya yang bersungguh-sungguh. Orang-orang yang mengendalikan diri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusahum fi sabilillah walladzina wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'i ba'd walladzina amanu lahum yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru wa in istansurukum fid-din wa alaikumun nasru illa ala qaumin bainahum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basyir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum hijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama Islam, wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Anfal 72. Jadi ayat tersebut menceritakan kisah kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam peristiwa hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Madinah.
kisah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tersebut adalah keteladanan bahwa dalam hidup tidak perlu takut dan ragu jika apa yang Anda lakukan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang lain menentangnya, Anda harus mampu mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan tekanan-tekanan tersebut. Anda harus bisa mengendalikan emosi agar tidak mudah terpancing dengan perkataan orang lain yang akan mendorong Anda melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda harus yakin bahwa apapun yang Anda lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadid bisur'ati, innama syadidul ladzi yamlikul nafs indal ghadab." Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua anak-anak, dalil tentang prasangka baik. Husnudzon yang paling utama adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik dalam hidup Anda. Meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong sikap optimis sekaligus menjadi orang yang memiliki prasangka baik pada diri sendiri. Selain itu juga harus dibiasakan prasangka baik terhadap sesama. Prasangka baik terhadap sesama merupakan salah satu cara dalam menjaga hubungan baik di masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhann ismun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Anak-anak sekalian, ayat tersebut berisi perintah berprasangka baik sekaligus berisi larangan berprasangka buruk. Orang yang memiliki prasangka buruk terhadap orang lain, sebaik apapun orang tersebut akan selalu dipandang buruk. Hal ini yang akan mendorong seseorang berkata dusta. Paham ya? Yang ketiga, dalil tentang persaudaraan. Persaudaraan yang diikat dengan persatuan serta membuat kedamaian merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia bercerai-berai, terutama persaudaraan terhadap sesama mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Artinya, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu dirahmati. Al-Hujurat ayat 10. Persaudaraan sesama mukmin lebih erat daripada persaudaraan karena adanya hubungan keturunan. Persaudaraan sesama mukmin didasarkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mukmin memiliki kewajiban untuk menyayangi dan membahagiakan saudara mukmin lainnya. Persaudaraan sesama mukmin pada hakikatnya saling melindungi dan saling membantu. Islam sangat menentang sikap egois. Jika saudara mukmin mengalami kesulitan, maka saudara mukmin lain
ikut merasakan dan memberikan bantuan. Ya, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawatihim wa ataruhumihim wa ta'dufihim mathalul jasadi idza syataka min adwalahu sairul jasadi bisyahri wal huma." Artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar pada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Anak-anak sekalian, kemudian untuk yang C, implementasi dalil pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Agama Islam sangat menekankan tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji dapat mencerminkan karakter bahkan keimanan seseorang. Karena orang yang dianggap kuat imannya adalah orang yang mampu menjaga sikap dan perilakunya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengendalian diri. Berdasarkan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, sikap pengendalian diri penting bagi setiap manusia agar terjaga dari hal-hal yang menyimpang dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengendalian diri dapat terwujud atau diwujudkan dengan selalu mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Merasa cukup dengan nikmat yang diterima tidak akan membuat Anda menjadi orang yang tamak dan serakah. Meskipun demikian, Anda tetap harus berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik dengan jalan yang benar. Merasa cukup dengan pemberian Allah secara tidak langsung akan mendorong Anda menjauhi sikap dengki dan iri hati. Sikap merasa cukup juga menjadi bukti keikhlasan terhadap segala sesuatu yang diterima, sedikit atau banyak, sebab semua sudah ditentukan ukurannya oleh Allah. Yang kedua, prasangka baik. Sikap prasangka baik diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Prasangka baik berhubungan dengan sikap pengendalian diri. Sikap pengendalian diri melahirkan prasangka baik, sebab orang yang mampu mengendalikan diri dapat mengelola pikiran dan perasaannya secara positif. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong prasangka-prasangka baik yang lain, termasuk prasangka baik pada diri sendiri dan orang lain. Prasangka baik pada diri sendiri menumbuhkan sikap percaya dan kemampuan diri sendiri. Dengan sikap percaya diri, seseorang akan merasa yakin pada kemampuannya untuk menghadapi tantangan dalam hidupnya sehingga menjadi orang yang berkembang. Sikap percaya diri tidak boleh berlebihan anak-anak agar tidak menjadi orang-orang yang sombong. Ketiga, persaudaraan. Sikap pengendalian diri dan prasangka baik akan memperkuat ukhuwah yang sudah ada. Mengukuhkan ukhuwah adalah tanggung jawab bersama dengan menyampingkan sikap mementingkan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan bersama. Oke anak-anak, sementara itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, bisa bertanya. Terima kasih, selamat belajar, dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.